Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wulan SZW, dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbukamu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada pertengahan Ramadan. Kita sudah sampai pada puasa hari ke-15 Ramadan. Dan insya Allah tema tausiah kita hari ini adalah tentang puasa sebagai benteng hawa nafsu. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah penceramah kita hari ini adalah seorang ustadz muda, seorang dai muda. Beliau adalah lulusan dari Tripoli University, Lebanon. Beliau adalah Ustadz Mujtahid Samad Abbas LC. Mari kita dengarkan tausiah beliau melalui video yang sudah beliau kirimkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan yang suci ini memiliki banyak keistimewaan. Kenapa Al-Fakir mengucapkan banyak memiliki keistimewaan pada bulan Ramadan? Karena Nabi besar Muhammad SAW bersabda, fi asyri awalihir rahmah wa fi asyri awsatihil maghfirah wa fi asyri awakhirihi idkum minan nar. Apa kata Nabi? Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, fi asyri awalihir rahmah, pada bulan Ramadan memiliki 3 fase keistimewaan. Fase yang pertama, fi asyri awalihir rahmah, di 10 hari pertama pada bulan Ramadan, apa kata Nabi? Dipenuhi dengan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah kita lewati 10 hari pertama. Semoga kita selalu diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Dalam arti fi asyri awsatihil maghfirah, kita berada di 10 hari pertengahan pada bulan Ramadan. Keutamaannya apa kata Nabi? Keistimewaannya apa kata Nabi? Di 10 hari pertengahan pada bulan Ramadan dipenuhi dengan apa? Al-maghfirah. Dipenuhi dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya kita bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, masih diberi panjang umur, sehingga kita masih bisa merasakan kenikmatan, keistimewaan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Maka dari itu kita sudah memasuki fase yang kedua. Perbanyaklah sholat taubat, perbanyaklah ibadah kita, perbaiki lagi ibadah kita yang kita rasa belum benar atau belum sempurna. Agar apa? Agar setelah Ramadan kita bisa mengistiqomahkan ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika bulan Ramadan kita mengistiqomahkan beribadah sunnah yang mungkin sebelum Ramadan belum kita kerjakan, agar mendapatkan predikat takwa ini, agar takwa kita terus bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihatnya setelah bulan Ramadan? Apakah ibadah-ibadah yang kita ziyadah atau kita tambah dari sebelum Ramadan, apakah kita istiqomahkan? Dari situ insya Allah kita bisa melihat bagaimana peningkatan dalam keinginan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kita diberi pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa as-shaum. As-shaumu lughatan imsakun. Puasa diartikan secara bahasa yaitu menahan. Menahan dahaga, menahan lapar, menahan apapun yang bisa membatalkan puasa. Menahan apa? Menahan hawa nafsu. Ketika disandingkan oleh seorang hamba hawa nafsu, itu terus terngiang-ngiang atau identik dengan yang namanya perintah, ajakan ammaratun bisu kepada kejelekan. Ya. Maka dari itu Nabi besar Muhammad SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lama jitu bihi. Apa kata Nabi? Tidak beriman seseorang sampai dia bisa menundukkan, sampai dia bisa mengendalikan apa? Hawa nafsunya. Taba'an lama jitu bihi. Apa yang dibawa oleh Nabi? Ya, yang dibawa oleh Nabi adalah yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita ambil contoh bagaimana hawa nafsu itu bekerja pada diri seorang hamba, si kaya dan si miskin. Apakah kita sebagai manusia biasa bisa menilai bahwasanya si kaya bisa masuk surga karena kekayaannya? Tidak. Si miskin, apakah kita sebagai manusia biasa bisa menentukan bahwasanya si miskin bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena kemiskinannya? Belum tentu. Itu tergantung bagaimana si kaya dan si miskin mengendalikan hawa nafsunya. Si miskin dengan kemiskinannya, si miskin ini sadar bahwasanya harta bukanlah segalanya, akan tetapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah segalanya. Kemiskinan tidak membuat beliau lalai akan harta. Itu insya Allah ganjarannya apa? Surga. Akan tetapi ketika si miskin kufur atas nikmat Allah, tidak bersyukur apa yang telah Allah berikan, mengeluh atas apa yang telah Allah berikan kepadanya, insya Allah ganjarannya neraka. Karena apa? Karena tidak bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu wahai hambaku. Akan tapi kata Allah apa? Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tapi ketika engkau kufur atas nikmatku, ketahuilah inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Bisa kita bandingkan si miskin yang bertakwa dengan si miskin yang terus mengeluh, tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada beliau. Begitupun si kaya. Si kaya bisa masuk surga dengan kekayaannya, bisa pula masuk neraka dengan apa? Dengan kekayaannya juga. Si kaya
Begitupun si kaya. Ketika si kaya menggunakan kekayaannya bersodakoh tanpa ada orang yang tahu, bersodakoh dengan cara sir atau dengan cara diam-diam, tidak sombong, tidak kikir, dan lain-lain, insya Allah ganjarannya syurga, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya pun bisa masuk neraka karena kekayaannya. Si kaya menggunakan kekayaannya untuk berjudi, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itulah, si kaya bisa masuk surga dengan kekayaannya, bisa juga masuk neraka dengan kekayaannya. Begitu pula si miskin, bisa masuk surga dengan kemiskinannya, bisa juga masuk neraka karena kemiskinannya. Tergantung apa? Tergantung bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Ya, maka dari itu sesuai dengan perintah Nabi yang saya jelaskan tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lama jitu bihi. Tidak beriman seseorang sampai ia menundukkan, sampai ia mengendalikan hawa nafsu. Dengan apa? Dengan mengikuti apa yang saya bawa, kata Nabi. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita. Mari sama-sama kita latih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita membawa kepada pekerjaan-pekerjaan yang baik, membawa kepada perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tambahan ilmu kita hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang pandai memaksimalkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah dan menjadikan puasa sebagai benteng hawa nafsu, dan tetap istiqomah walaupun Ramadan berakhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, cukup sekian tausiah kita hari ini. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan.